Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, wa asyhadu anna Muhammadan khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, setelah ba'da asar tadi kita telah melakukan proses terapi ruqyah syar'iyah kepada salah satu pasien yang dikatakan pengakuan daripada pasien tersebut bahwa beliau mengalami indikasi gangguan sihir. Para hadirin sekalian, ketika kita melakukan proses deteksi secara terapi ruqyah syar'iyah, maka kita dapati ada reaksi-reaksi yang dialami oleh pasien. Awal mula ketika dilakukan proses terapi ruqyah, kita lihat dalam kondisi keadaan memang pasien ini dalam keadaan begitu lemah, lesu. Kemudian di bagian kaki beliau itu memang agak sedikit mengalami problem, sehingga ketika dilakukan proses terapi ruqyah, dan sebelum dilakukan kita sampaikan beberapa poin penting. Di antaranya adalah melakukan anamnesa, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan keluhan yang dialami oleh pasien. Dan indikasi secara medis juga telah beliau sampaikan, memang mengalami penyakit diabetes ataupun kencing manis. Kemudian ketika kita lakukan proses ruqyah syar'iyah, memang ada reaksi-reaksi seperti misalnya adalah seperti diantaranya adalah perut daripada pasien ini ada semacam sesuatu yang bergerak-gerak di dalam tubuhnya. Kemudian ketika dilakukan proses ruqyah, alhamdulillah kondisi area di bagian perut biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala mengalami penurunan gangguan. Sedangkan sebelumnya ketika pasien dan terapis mengadakan tanya jawab, memang mengalami sedikit gangguan pada pendengaran beliau. Jadi agak sedikit mengalami gangguan di area pendengaran. Nah, setelah diterapi ruqyah syar'iyah, beliau mengakui bahwa pendengarannya lebih tajam daripada sebelumnya, dan ketika diadakan percakapan lebih nyambung dari kondisi sebelum dilakukan di ruqyah. Setelah dilakukan ruqyah, alhamdulillah lebih nyambung perkataan yang disampaikan, karena beliau mengakui bahwa ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah ada sesuatu yang mendengung di bagian telinganya, sesuatu seakan-akan tarik-menarik di area persekitaran telinga. Namun alhamdulillah biiznillah atau izin Allah Subhanahu wa taala, maka gangguan itu jauh mengalami penurunan dan dianggap berhasil di dalam proses terapi ruqyah syar'iyah ini. Para hadirin sekalian, dapat peruqyah dalam hal ini menyimpulkan bahwa indikasi gangguan yang dialami oleh pasien bukanlah sebagaimana disampaikan bahwa adanya indikasi sihir, akan tetapi indikasi-indikasi yang muncul pada diri pasien yaitu adalah indikasi gangguan al-ain. Sebagaimana ciri-ciri yang kita lihat dari tubuh pasien, misalnya saja wajah dari pasien ini sangat pucat. Kemudian ketika dilakukan proses di terapi ruqyah, ada sesuatu yang berpindah-pindah. Kemudian beliau merasakan ketika di ruqyah ada sesuatu yang panas di bagian tubuhnya. Kemudian ketika dilakukan proses terapi ruqyah, hilang sakit di bagian kepalanya tadi. Dan ciri-ciri yang disebutkan tadi, indikasi yang muncul yaitu jelas adalah indikasi al-ain. Bahkan ketika sebelum dilakukan terapi ruqyah juga kita melihat ciri-ciri kondisi pasien ini sangat lemah dan bawaannya lebih banyak tidur. Nah, ini menunjukkan bahwa
ciri-ciri tersebut memungkinkan indikasi yang paling kuat adalah gangguan al-ain. Para hadirin sekalian, setelah dilakukan proses terapi, kemudian terapis berinisiatif melakukan terapi totok punggung agar lebih memberikan efek yang lebih baik lagi. Jadi ketika dilakukan proses penumpungan, memang indikasi di bagian area mulai dari ginjal, area pankreas, kemudian area di persekitaran lambung, dan terus titik paru dan titik jantung memang mengalami adanya penumpukan lemak yang diperlukan untuk diurai. Dan alhamdulillah ketika dilakukan proses penguraian dari keluhan-keluhan, terutama area-area yang bermasalah, dan pasien kita dapati setelah dilakukan penumpungan kondisi dalam keadaan segar bugar, dan hal itu langsung disampaikan oleh pihak keluarga dan kawan-kawan terdekatnya yang mengikuti proses terapi ruqyah syar'iyah. Memang melihat adanya perubahan biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang awalnya lemah, kondisi yang awalnya tidak punya semangat, setelah dilakukan proses terapi ruqyah syar'iyah disertai dengan tutup punggung, alhamdulillah biiznillah kondisi pasien sudah mulai nampak perubahan-perubahan yang dirasakan. Untuk itu para hadirin sekalian, sebagai kelanjutan dalam proses terapi ruqyah ini dan proses terapi tutup punggung, insyaallah pada malam ini setelah ba'da isya, maka akan dilakukan proses terapi lanjutan untuk kembali mendeteksi dan melakukan terapi tutup punggung kembali untuk supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.